juga dipengaruhi oleh jam terbang. Lah kalau minute play-nya sedikit kan itu lama-lama skill-nya kan nggak kepake. Itu nggak akan bisa otomatis keluar karena tidak semua orang bisa melakukan spontaneous recovery dengan motivasi yang kuat. Tapi kalau itu hanya soal ledakan-ledakan saja tapi tidak konsisten, menjaga performanya agak sulit. Terakhir kali Sintayong berhenti itu pasca menang melawan Arab Saudi dengan 2-0. Itu juga akan pasti jadi parameter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya masih di acara Kata Rudi Cahyo, edisi spesial sepak bola yang senantiasa membahas tentang tim nasional tercinta kita, Garuda. Dan sekarang kita sudah menjelang pertandingan melawan Australia nih ya, di kelanjutan kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Sudah tidak terasa ini sudah tinggal berapa hari lagi ya, sudah tinggal kira-kira 5 harian lagi ya ini ya kita akan bertanding melawan Australia di Sydney Stadium atau di Australia sana ya. Dan ada banyak hal yang berseliweran. Ini saya disclaimer dulu bahwa kali ini mungkin saya tidak sedang mempersiapkan untuk tema yang terlalu rumit atau terlalu berat. Tapi hari ini saya cuma ingin ngomong sesuatu yang ringan, yang mengalir saja karena saya hanya ingin memberikan pendapat yang sangat subjektif kalau kali ini ya, hanya ingin mencurahkan apa yang saya pikirkan dan rasakan belakangan ini sehubungan dengan persiapan tim nasional kita yang eh, sebentar lagi akan bertanding melawan Australia. Nah, ini tidak lepas dari banyaknya berseliweran tentang opini maupun tentang berita bagaimana persiapan timnas sejauh ini termasuk berkenaan dengan skuad atau para pemain yang dipanggil untuk bertanding melawan Australia dan Bahrain nanti ketika di GBK. Nah, dari susunan pemain ini ada banyak opini berseliweran ya. Mulai dari beberapa pemain kita yang tidak dipanggil, ada Witan Sulaiman, ada Asnawi, ada siapa lagi ya, pokoknya ada beberapa yang memang tidak dipanggil sehingga melahirkan atau menimbulkan berbagai komentar. Ada yang mencermati tentang kontradiksi pernyataannya Kluivert yang menyatakan bahwa siapapun nanti yang tidak mendapatkan banyak minute play di klub, maka dia akan sulit untuk dipanggil timnas. Tapi ternyata Asnawi yang banyak mendapatkan minute play dan malah dinyatakan sebagai pemain terbaik gitulah ya, terus kemudian dijadikan kayak starting team gitu ya, yang diambil dari berbagai klub di Liga Thailand. Nah, dari situ kemudian ada pro kontra, ada ketidaksetujuan, ketidaksependapatan. Sementara ada beberapa pemain yang memang sangat tidak mendapatkan minute play ya, sangat sedikit banget minute play seperti Nathan Choyaon, mungkin Sain juga termasuk yang tidak begitu banyak mendapatkan minute play, tapi ancaman buat mereka yang sebelumnya cukup mencemaskan ya, terutama mungkin barangkali buat pemainnya sendiri, tapi buat saya juga agak mencemaskan kalau ada semacam penanganan yang terlalu dingin gitu loh. Terlalu dingin itu artinya seperti menyerahkan semuanya pada seleksi alam. Jadi siapa yang kuat itu yang bertahan, yang lemah itu pasti akan tergusur dan hilang gitu. Nah, sementara ini kan sangat berbeda sekali dengan zamannya STY ya. Ini bukan berarti kita melakukan penilaian atau memberikan penilaian mana yang lebih baik. Enggak, ini berbeda gitu aja ya. Kalau di Sintayong dulu kan pemain-pemain kita yang tidak banyak mendapatkan minute play di klubnya itu justru dia berupaya untuk memberdayakannya biar balance. Artinya biar dia mendapatkan minute play-nya dari timnas, bukan dari klub gitu ya. Mungkin begitu, karena beberapa pemain yang sudah berlangganan meskipun di klubnya tidak mendapatkan minute play seperti dulu, contohnya Arhan dulu ya ketika berada di Tokyo Verdy dulu, itu kan tetap dipanggil terus. Karena mungkin STY ingin memberikan minute play lewat timnas. Karena memang yang beredar di masyarakat ya, di berbagai berita itu mereka ini, beberapa orang ini yang masih tetap dipanggil meskipun tidak mendapatkan minute play, itu karena Sintayong katanya ingin memberikan
minute play dari timnas. Artinya ingin menjaga performa karena sayang kalau bakatnya hilang gitu ya, karena tidak tidak diasah. Ya, jadi pemain itu kan menjadi lebih tangguh, lebih baik gitu ya, permainannya, skillnya akan lebih tinggi. Itu juga dipengaruhi oleh jam terbang. Lah kalau minute play-nya sedikit kan, itu lama-lama skillnya kan nggak kepakai. Ketika nggak terpakai, itu nggak akan bisa otomatis keluar karena tidak semua orang bisa melakukan namanya spontaneous recovery ya terhadap apa yang sudah tidak pernah dilatih atau sesuatu yang terpendam jauh ke dalam gitu ya. Karena ada banyak guyonan kan tentang bakat terpendam gitu ya. Karena terlalu dalam mendemnya maka kemudian sulit untuk dikeluarkan gitu. Itu sebenarnya anekdot, tapi ada benernya juga anekdot itu. Nah, ternyata bersyukurnya sih Clifford ini tetap memanggil mereka-mereka ini yang tidak mendapatkan banyak minute play di klubnya. Nah, tetapi kalau kita amati terlepas dari ada beberapa pemain yang tidak dipanggil ya, sebenarnya agak simpel sih sepertinya yang ditempuh oleh Clifford ini. Beberapa pemain yang tidak dipanggil ini ibaratnya itu kayak pemain-pemain yang lolos dari radar. Jadi apapun yang dilakukan Clifford ini dalam waktu yang sebenarnya tidak terlalu panjang ya. Sementara Clifford sendiri kan juga tidak intensif berada di Indonesia, tidak intensif juga mengikuti para pemain itu di berbagai negara. Sehingga dia akan menggunakan informasi yang dia miliki saja. Jadi informasi-informasi yang kebetulan dia tidak dapatkan tidak akan dipakai akhirnya karena tidak dapat infonya, tidak dapat datanya gitulah ya. Nah, ini contoh yang lain misalnya kayak Yakub Sayuri gitu ya. Yang biasanya itu kan performanya sangat bagus. Tapi entah kenapa atau entah bagaimana Clifford ini lebih menggunakan data terakhir ketika dia menyaksikan pertandingan itu dengan mata kepalanya sendiri ketika dia hadir di Maluku pada waktu itu kalau tidak salah ya. Ketika performanya Yakub sedang tidak baik-baik saja. Meskipun kata manajernya atau mungkin pelatih ya yang mengatakan pelatihnya Malut ya kalau tidak salah ya. Itu memang mereka itu ketika kedatangan Kluivert atau tim pelatih pada waktu itu ketika bertanding itu mereka sangat nervous, katanya sih begitu. Sehingga kemudian Kluivert menggunakan data yang terakhir itu. Padahal sebenarnya kalau menggunakan mungkin track record di timnas bukan di klubnya, itu bisa mungkin barangkali saja ada referensi yang berbeda. Karena kalau saya sih, menurut saya ya, pendapat saya secara pribadi, Yakub itu masih bisa perform gitu loh di timnas. Tapi mungkin ya itu tadi, secara kebetulan beberapa pemain ini lolos dari radarnya Kluivert. Ya, jadi bukan artinya beneran pemain itu jelek banget ya. Sehingga ada dua implikasi kalau menurut saya yang kemudian bisa menjadi saran atau himbauan. Pertama, tidak perlu dibuat jadi terlalu baper. Karena soal dipanggil dan tidak dipanggilnya pemain di timnas, itu bisa ada banyak faktor. Dan salah satu faktor yang tadi sempat saya bicarakan bisa saja terjadi, yaitu kebetulan Kluivert tidak meradar pemain tersebut, tidak punya data lebih. Atau kalau ada data mungkin terlalu sedikit gitu ya. Sehingga Kluivert lebih menggunakan data yang lebih banyak gitu ya, lebih bisa lebih akurat atau lebih kredibel. Nah, itu yang bikin mungkin beberapa pemain ini lolos. Saran pertama ya jangan terlalu didramatisir soal dipanggil atau tidak dipanggil. Itu mungkin terjadi juga di pemain kita, bahkan mungkin nanti pemain kita yang eh, diaspora atau naturalisasi pun mungkin barangkali saja juga ada kemungkinan secara kedepannya ada yang tidak dipanggil. Implikasi yang kedua itu selain tidak perlu mendramatisir, implikasi yang kedua ya untuk pemain. Implikasi yang pertama tadi untuk fans ya, untuk para komentator lah ya, atau fans yang berkomentar itu tidak perlu mendramatisir. Sedangkan implikasi yang kedua untuk pemainnya itu juga tidak perlu berkecil hati karena bisa jadi banyak faktor tadi termasuk sedikitnya data yang dimiliki oleh Patrick Kluivert beserta tim kepelatihan ini tentang pemain tersebut.
Kemudian, kalau kita amati list pemain yang dipanggil ini, itu lebih banyak atau sebagian besar itu ya pemain lama yang biasanya digunakan oleh STY. Nah, dengan demikian, ini sepertinya upaya aman yang dilakukan oleh Kluivert beserta tim kepelatihan sekarang, bahwa untuk membangun tim dalam waktu yang sangat mepet, yang sangat dekat ini, itu nggak gampang. Sehingga daripada ngambil resiko, maka dengan iklim kompetisi atau jadwal kompetisi yang padat, yang tidak memungkinkan para pemain yang berada di Eropa sana itu untuk jauh-jauh hari itu datang ke Indonesia, berkumpul, atau datang ke Sydney ya, datang ke Australia, itu kan tidak mungkin ngambil risiko dengan waktu sedikit itu pakai orang-orang baru. Maka Kluivert lebih bermain aman. Paling tidak Kluivert akan bermain aman untuk pertandingan pertama, karena Kluivert ini kan masih berupaya untuk menemukan ritme, menemukan skema yang pas gitu ya buat timnas. Nah, satu sisi hal ini artinya dengan komposisi pemain yang lama itu kita tidak perlu khawatir gitu ya, karena mereka sudah saling mengenal, chemistry-nya sudah terbangun karena mereka sudah pernah bermain beberapa kali bersama. Tapi di sisi yang lain, cara Kluivert untuk mencari aman ini menggambarkan satu hal yang perlu kita waspadai, yaitu seberapa siap sih sebenarnya tim kepelatihan ini untuk mengelola timnas Indonesia ini, terutama nanti ketika menghadapi Australia yang memang sudah berlangganan masuk Piala Dunia dan termasuk salah satu tim terbaik di Asia, dan juga nanti akan menghadapi Bahrain juga yang kemarin sempat memenangkan atau menjadi juara Piala Teluk. Itu kan agak sedikit mengkhawatirkan, meskipun kekhawatiran semacam ini hanya personal saya. Sekali lagi, saya dari awal sudah melakukan disclaimer bahwa ini cuma pendapat dan perasaan saya, tidak perlu ditularkan dan tidak perlu didramatisir juga, tapi ini pendapat saya yang bisa saya lakukan secara pribadi, atau mungkin kita ya, kalau ada yang mungkin barangkali sepakat dengan saya, yaitu ya kita berdoa saja bahwa dengan pemain yang sudah biasa ketemu ini, pemain-pemain lama yang sudah biasa digunakan oleh Sintayong ini, nanti membangun chemistry-nya ndak sulit gitu loh. Saya sih berharapnya begitu. Sementara Kluivert dan tim kepelatihan itu punya keunggulan di kesamaan culture, baik itu kultur dari Belandanya maupun kultur persepak bolaannya dengan para pemain yang dari Eropa ini. Sehingga nanti harapannya dengan flooring ya, menyatakan atau menjelaskan strategi yang ingin diterapkan oleh Kluivert dan tim, terutama nanti Alex Pastoor, harapannya pemain yang sudah terbiasa dengan kultur Belanda, baik dalam konteks permainan sepak bola maupun kultur negaranya ya, itu nanti akan cepat sekali mengadaptasi arahan-arahan dari Alex Pastoor. Semoga saja begitu. Kita berdoa saja tim nasional kita diberikan kemudahan, dan bahkan saya berharap sih bisa mendapatkan poin penuh di Australia. Mengingat Australia sendiri skuadnya juga beberapa pemainnya sedang tidak bisa bermain ya karena cedera. Ya semoga saja ini jadi satu faktor yang menguntungkan dan kita bisa meraih kemenangan di sana. Seberapapun lah kemenangannya ya, menang tipis pun tetap sama, itu 3 poin. Ya kita berharap meskipun bersusah payah, semoga daya juang dari para pemain kita ini besar, meledak-ledak, dan konsisten. Ya, jadi kalau besar, meledak-ledak, tapi tidak konsisten, takutnya kan kena shock sedikit ya, kena strike shock gitu sedikit, nanti bisa down. Semisal ketika melawan Jepang itu kan agak sulit ya kayak begitu ya, meskipun datang dengan berupaya untuk yakin, dengan motivasi yang kuat, tapi kalau itu hanya soal ledakan-ledakan saja tapi tidak konsisten, nah itu menjaga performanya agak sulit ya. Jadi selain besar, motivasinya juga konsisten. Harapan kita seperti itu. Nah, termasuk misalnya tekanan dari supporter karena kita bermain away. Nah, semoga nanti juga tidak berpengaruh buat pemain kita. Nah, mungkin soal strategi juga dari beberapa ulasan, beberapa analisis dari para komentator, para pundit,
sepertinya Kluivert juga akan bermain aman, tidak hanya soal komposisi pemain, tapi juga strategi atau skema permainannya. Mungkin tidak akan segampang itu langsung menerapkan total football. Pasti nanti akan melihat bagaimana karakter tim dan karakter lawan. Nah, untuk melihat karakter tim dan karakter lawan ini dengan waktu yang pendek itu kan juga nggak gampang. Maka dari itu, Kluivert berusaha bermain aman, baik itu nanti skema permainan maupun komposisi pemain. Pasti akan tetap bermain aman. Ya, tapi semoga selain bermain aman, ada peningkatan strategi yang mungkin kalau kita jadikan acuan atau jadikan standarnya itu Sintayong, maka harapannya sih naik level dari Sintayong kan eman atau sayang kalau levelnya cuma sama juga gitu lah. Harapannya kan naik level lagi dan kita berharap di tangan Alex Pastur nanti itu bisa sedikit lebih, ibaratnya kalau dalam bahasa sehari-hari lebih bunyi lah nanti ya. Atau lebih ada peningkatan atau naik level dari skema yang biasanya diterapkan oleh Sintayong. Kalau sama saja kan agak sayang dengan kemampuan Alex Pastur yang saya pikir sangat-sangat tajam ya kalau ngomong soal strategi dan skema bermain sepak bola. Itu kira-kira pendapat, pikiran, dan perasaan saya kali ini. Kalau mau jujur ya sedikit ada kekhawatiran tadi ya, tapi ya jangan sampai didramatisir dan ditularkan. Saya cuma berbagi saja. Tapi ketika nanti ternyata kita mendapatkan kemenangan, ya kita berarti bisa lolos dari kecanggungan-kecanggungan itu, karena ini kan proses adaptasi bersama Patrick Kluivert ya. Ketika kita nanti bisa dapat poin penuh di 2 pertandingan atau minimal paling tidak dapat poin penuh bersama dapat poin penuh ketika melawan Bahrain dan dapat poin 1 lah paling tidak ketika melawan Australia seperti target yang sudah ditetapkan. Itu udah bisa dibilang kita lolos dari fase adaptasi bersama tim kepelatihan yang baru. Apalagi kalau bisa dua-duanya menang, itu berarti ini satu modal besar atau momentum yang bagus. Berarti bisa dikatakan Kluivert beserta tim kepelatihan mampu menjawab tantangannya setelah menggantikan Sintayong. Karena apa? Karena Sintayong di sini masih jadi parameter masalahnya ya. Ini kita tidak sedang ngomongin fans atau apa kesukaan yang buta terhadap Sintayong, enggak. Itu tetap akan menjadi parameter pastinya. Gitu ya. Apalagi terakhir kali Sintayong berhenti itu pasca menang melawan Arab Saudi dengan 2-0. Itu juga akan pasti jadi parameter. Itu kira-kira ya. Semoga kita diberikan kemenangan dan kemudahan dalam pertandingan ini. Amin. Sampai ketemu lagi di Kata Rudi Jaya yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.